Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Abu Hanifah berdebat dengan seorang raja ateis. Saat masih remaja, Abu Hanifah telah berhasil membungkam raja ateis yang sombong. Abu Hanifah yang wafat pada tahun 767 Masehi bernama lengkap Nu'man bin Sabit, ulama fikih generasi paling awal yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau merupakan seorang tabi'in sebab pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar. Abu Hanifah lahir di Kufah. Abu Hanifah tidak hanya ahli di bidang fikih, tetapi juga ilmu tauhid atau ilmu kalam dan teologi. Salah satu gurunya ialah Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, ulama fikih ke-6 asal Kufah. Kepadanya Abu Hanifah menuntut ilmu selama 18 tahun. Usianya masih muda sekali, 22 tahun, ketika salah satu kerabat Syekh Hamad di Basrah wafat. Beliau merasa cukup mewakilkan kepada Abu Hanifah jadi pengajar mufti dan pengarah dialog. Ketika mengemban tugas itulah, Abu Hanifah mendapat banyak pertanyaan datang kepadanya. Syekh Nawawi menceritakan satu di antara kisah tersebut dalam kitabnya Fath al-Majid. Ulama asal Banten dan juga masyhur di Haramain itu menceritakannya sebagai penguat dalil bagaimana membantah hujah anti ketuhanan kaum ateis. Dan istimewanya, bantahan tersebut dilakukan oleh Abu Hanifah yang ketika itu masih remaja, padahal ia baru benar-benar menggantikan gurunya kelak ketika berusia 40 tahun. Syekh Nawawi pernah bercerita terkait kisah seorang pemeluk ateis. Dahirnya, di zaman Syekh Hamad, gurunya Abu Hanifah, ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan perihal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak memiliki tempat. Tetapi ia belum puas. Ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar berdekuk lutut tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Masih tersisa seorang di antara ulama kalian? Tanyanya menantang. Para menteri menjawab, "Iya, Hamad. Datanglah kalian kepadanya, mintalah dia untuk menghadapku." Sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang ateis itu. Tetapi Syekh Hamad memahami duduk perkaranya sehingga meminta waktu senggang semalam. Beliau memahami betul bahwa ulama lain telah keok di hadapan sang raja. Pagi harinya sebelum berangkat, ia menghadap Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu usia Abu Hanifah masih muda sekali. "Kenapa Anda terlihat putus asa?" tanya Abu Hanifah ketika mendapati gurunya murung seakan menyimpan beban besar. "Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu, aku mimpi tidak enak semalam," terang Syekh Hamad. "Apa itu?" tanya Abu Hanifah penasaran. "Aku bermimpi melihat rumah yang luas dan penuh hiasan yang tertanam di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun dan dahannya hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu." "Guruku," kata Abu Hanifah, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajariku ilmu tabir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya." "Tafsirkanlah mimpi itu, hai Nu'man," sahut Syekh Hamad tak sabar. Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu." Syekh Hamad senang bukan main
Beliau pun mendatangi tempat perjanjian dengan para menteri. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Haman. Sementara itu, Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang raja pun juga tiba dan langsung menuju singgasana. "Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku?" tantangnya. Suasana hening, apalagi ulama lain, bahkan Syekh Haman sendiri pun juga belum menjawab. "Apa-apaan ini?" "Bertanyalah, akulah orang yang mampu akan menjawab pertanyaanmu." Abu Hanifah memancing sang raja mengeluarkan pertanyaan yang sudah membungkam para ulama tersebut. Beliau yakin akan bisa menjawab meskipun dirinya masih teramat muda. "Siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sepupu yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya?" Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Allah meletakkan untuk para ulama, jawab Abu Hanifah. "Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku?" tegas sang raja. Abu Hanifah mengangguk. Sedikit pun ia tak merasa gentar harus berdebat dengan raja. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat bahwa ia pemenangnya nanti. Ia pun mulai terlibat perdebatan. Tanya jawab sengit dengan sang raja. "Apakah Allah itu ada?" jawab Abu Hanifah, "Iya." "Di mana dia?" "Dia tidak memiliki tempat berdiam." "Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat? Buktinya ada di badanmu sendiri." "Apa itu?" "Apakah badanmu memiliki ruh?" "Iya." "Di mana letak ruhmu? Apakah di kepala? Apakah di perut? Atau bahkan di kakimu?" Sang raja pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab. Untuk kali pertama, ia harus bungkam di hadapan anak muda. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. "Apakah susu ini memiliki lemak?" "Iya," jawab sang raja. "Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawah?" Abu Hanifah lantas menimpati. "Sebagaimana ruh tak dijumpai di tempatmu, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya. Allah tidak memiliki tempat di alam semesta." "Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya?" tanya raja untuk kedua kalinya kepada Abu Hanifah. "Tidak ada sesuatu apapun di depan ataupun di belakangnya. Bagaimana mungkin? Tergambar di pikiranku sesuatu yang tak memiliki awal dan akhir." "Ini dalilnya juga ada di badanmu," jawab Abu Hanifah. "Apa itu?" "Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu." Kemudian raja menjawab, "Tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku." Maka seperti itulah Allah. Tidak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya. "Masih ada satu pertanyaan lagi," kata sang raja. Setelah dua pertanyaan berhasil Abu Hanifah jawab. "Akan saya jawab, insya Allah." "Apa pekerjaan Allah sekarang?" Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. "Engkau kebalikan, seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana dan yang bertanya berada di bawah. Saya akan menjawab seandainya kau bersedia turun." Sang raja turun dari singgasana dan mengiyakan. Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja. Ketika beliau di atas mimbar, raja mengulang pertanyaan tadi. "Ayo, apa pekerjaan Allah sekarang?" kata sang raja. "Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan dia menaikkan orang yang benar hak sepertiku dari bawah ke atas." Sang raja diam tak berkutik. Tiga pertanyaan yang diajukan tak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan anak muda di bawah singgasana sendiri. Dengan demikian, mimpi Syekh Haman benar melalui keistimewaan nalarnya itu. Kelak, Abu Hanifah dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sesudahnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini diringkas dari kitab Fath al-Majid karya Syekh Nawawi Al-Jawi, Banten.